2020-2041 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas buku Intelijen dan Kekuasaan Soeharto yang ditulis oleh Diandra Megaputri Mengko. Kita masuk pada bab 4, Intelijen dan Konsolidasi Kekuasaan Orde Baru pada tahun 1971 sampai tahun 1988. 1. Intelijen dan Penataan Politik Orde Baru membangun mesin pemenang pemilu dan solidaritas birokrasi. Kerja intelijen untuk memenangkan Golkar dimulai dengan permintaan Soeharto kepada Ali Murtopo melalui Opsusnya untuk membuat mesin politik pemenang pemilu menjelang pemilu tahun 1971. Ia kemudian membentuk Sekber Golkar sebagai basis elektoral untuk Soeharto dan melangsungkan berbagai operasi penggalangan politik melalui gerakan-gerakan bawah tanah yang bertujuan memperlemah partai-partai politik dan organisasi profesi untuk memperkuat posisi politik Sekber Golkar. Beberapa strategi yang dilakukan intelijen dalam memenangkan Golkar dan dalam masa konsolidasinya antara lain dilakukan melalui yang pertama, menerapkan konsep massa mengembang atau floating mass yang melarang seluruh partai politik untuk membangun sayap partai ataupun membentuk kepengurusan di tingkat desa. Yang kedua, aparat intelijen juga terlibat dalam melakukan penggalangan untuk memperlemah partai politik melalui gerakan-gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, mengendalikan preferensi politik organisasi masyarakat dan organisasi profesi untuk memenangkan Golkar. 2. Intelijen dan para pengganggu menghilangkan para pengusik kekuasaan Soeharto. Melalui lembaga kajian bentukannya, Center for Strategy and International Study atau CSIS, Ali Murtopo menyusun pemikiran mengenai akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun yang diterbitkan pada tahun 1973. Pemikiran ini merupakan cikal bakal agenda pembangunan nasional yang diusung pemerintah Orde Baru. Kerja-kerja intelijen dalam menjaga stabilitas ini setidaknya terlihat dalam beberapa fenomena yang muncul sepanjang tahun 1971 sampai tahun 1988. Yang pertama adalah fenomena peningkatan kriminalitas yang marak terjadi pada tahun 1980-an. Hal ini dipandang sebagai gangguan terhadap keamanan yang dapat memicu instabilitas dan mengganggu roda perekonomian. Geram terhadap situasi itu, dalam pidatonya pada rapat pimpinan ABRI tanggal 13 Maret 1982, Soeharto menyatakan bahwa peningkatan tindak kejahatan yang terjadi saat itu perlu ditangani secara tuntas. Dan yang kedua adalah perhatian rezim Orde Baru juga tertuju pada kelompok-kelompok buruh yang seringkali dipandang bisa mengganggu kepentingan pembangunan ekonomi di Indonesia. 3. Intelijen dan media massa menciptakan rezim sensor. Persoalan lain yang mendapat perhatian pemerintah dalam periode ini adalah kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Kelompok ini mencakup berbagai kalangan, mulai dari akademisi, seniman, media massa, hingga mahasiswa. Aksi-aksi ataupun kerja-kerja kelompok ini dipandang dapat memprovokasi masyarakat dan menimbulkan instabilitas. Untuk menghadapinya, berbagai strategi dilakukan intelijen untuk mengontrol kelompok-kelompok tersebut, antara lain melalui pembentukan lembaga sensor. Salah satu yang menjadi target utama penggalangan intelijen dari berbagai kelompok tersebut adalah media massa. Mengingat media massa memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, upaya ini dilakukan oleh Menteri Penerangan
dan Kopkamtib. Instrumen kontrol yang digunakan oleh Kopkamtib dalam mengendalikan pemberitahuan di media massa adalah adanya kewenangan Kopkamtib dalam pemberian dan peninjauan surat izin terbit sebagai prasyarat utama boleh tidaknya media massa mencetak dan menyebarkan satu informasi yang diproduksinya. 4. Intelijen dan kelompok Islam bergerak di antara dua pendulum. Kelompok Islam merupakan unsur sipil terpenting dalam koalisi murni anti-komunis yang membawa Soeharto ke puncak kekuasaannya. Menjelang pemilu 1971, misalnya, Ali Murtopo secara khusus meminta pada Danu Muhammad mengumpulkan kurang lebih dari 3.000 orang yang tergabung dalam NII, melakukan rapat atas undangan resmi dari BAKIN dan Kodam 6 Siliwangi di Jalan Situ Aksan, Bandung. Beberapa bulan menjelang pemilu 1977, tepatnya pada tanggal 14 Februari 1977, Panglima Kopkamtib kala itu, Sudomo mengumumkan gerakan Komando Jihad sebagai musuh negara karena ingin mendirikan negara Islam. Berbagai operasi intelijen yang dilakukan oleh Opsus maupun BAKIN untuk mengembosi suara Islam dalam percaturan politik di Indonesia ternyata tidak selamanya menuai kesuksesan. 5. Intelijen dan gerakan separatis. Salah satu upaya aparat intelijen untuk masuk pada setiap lini kehidupan masyarakat adalah dengan tuduhan melakukan gerakan separatisme untuk memberikan justifikasi badan-badan intelijen untuk melakukan penyiksaan terhadap warga negara yang dianggap mengancam keamanan negara. Hal tersebut tidak terkecuali terjadi di wilayah konflik seperti Aceh, Papua, dan Timur Leste atau saat masih dalam wilayah Indonesia. Perlawanan ini berlanjut ketika masa pemerintahan Orde Baru. Ketidakadilan secara ekonomi serta politik marginalisasi kelompok Islam pasca pemberontakan PKI di Aceh telah menjadikan masyarakat setempat kecewa terhadap pemerintah Jakarta. 6. Menghancurkan oposisi di satu sisi dan menciptakan kolaborator di sisi lain. Catatan penutup. Pada masa awal konsolidasi pemerintah Orde Baru, tahun 1971 sampai 1988, kerja intelijen difokuskan untuk membantu pemerintah melembagakan kekuasaan melalui pemilu-pemilu yang dikesankan demokratis. Berbagai operasi militer yang melibatkan intelijen di wilayah Aceh, Papua, dan Timur Leste adalah bagian dari upaya intelijen untuk menjaga stabilitas nasional dari rezim baru yang bernama Orde Baru. Ada 3 bentuk kegiatan yang dilakukan oleh intelijen pada masa konsolidasi kekuasaan Soeharto. Yang pertama, melakukan rekayasa peristiwa. Yang kedua, melakukan kekerasan fisik dan mental. Yang ketiga, penggalangan melalui propaganda dan penyusupan. Kerja-kerja intelijen pada masa konsolidasi ini setidaknya diarahkan pada 2 hal, yakni penghancuran oposisi di satu sisi dan menciptakan kolaborator di sisi lain. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima, intelijen, arus demokratisasi, dan akhir kekuasaan Soeharto pada tahun 1988 sampai tahun 1998. 1. Mengeliminasi berbagai gangguan terhadap rezim business as usual. Pada periode ini, tahun 1988 sampai 1998, jangkauan tangan-tangan kekuasaan yang telah dibangun Soeharto masih merambah ke seluruh sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tangan-tangan ini masih terus bekerja untuk mengeliminasi segala hambatan bagi konsolidasi kekuasaan Soeharto. Salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan instrumen Litsus atau penelitian khusus oleh Bakorstanas atau Badan Koordinasi Stabilitas Nasional untuk menggantikan instrumen screening yang sebelumnya dilakukan oleh Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Komkaptib
Pendahulu Bakorstanas. Litsus diterapkan untuk menelusuri data pribadi orang-orang yang bekerja di sektor publik, terutama para pejabat, untuk memperoleh data lanjutan. 2. Degradasi kerja intelijen, implikasi dari konteks politik nasional dan global. Dalam konteks politik nasional, salah satu fenomena domestik yang gagal diantisipasi oleh intelijen adalah menguatnya etatisme di bidang politik dan ekonomi pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Dalam bidang ekonomi, etatisme semakin menguat. Hampir tidak ada usaha di sektor swasta yang tidak terkait atau bergantung kepada pemerintah. Di sektor politik, tanpa adanya kontestasi yang memadai dari partai politik dan dari kalangan masyarakat sipil, negara menjadi pemain tunggal. Kedua hal tersebut atau debenisasi dan etatisme ekonomi politik secara tidak langsung juga mempengaruhi kerja-kerja yang dilakukan intelijen. Pada waktu bersamaan, aparat intelijen hanya fokus kepada pelaksanaan business as usual dari upaya-upaya menyingkirkan para pengganggu Soeharto. 3. Perubahan zaman peran lama intelijen. Uraian sebelumnya telah menggambarkan bagaimana kerja-kerja intelijen secara perlahan terdegradasi dan tak lagi mampu menopang kekuasaan rezim Soeharto. Secara sederhana, hal ini dipengaruhi oleh 4 faktor yang saling berkelindahan. Yang pertama adalah perubahan dinamika politik keamanan internasional yang gagal diantisipasi. Berakhirnya Perang Dingin secara langsung berimplikasi kepada usangnya narasi penyebaran komunisme. Yang kedua, munculnya gelombang demokratisasi juga diikuti dengan universalisasi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam konteks ini, simpati dunia internasional beralih kepada kelompok-kelompok pre-demokrasi yang muncul di Indonesia sejak awal tahun 1990-an. Yang ketiga adalah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Krisis yang melanda Asia ini memang sulit terhindarkan, namun di situasi ini memantik kekecewaan masyarakat secara luas terhadap rezim. Yang keempat adalah dari sisi internal intelijen sendiri. Penggantian Beni Murdani dan seluruh aparat intelijen yang berhubungan dengan Beni kemudian menjadi faktor utama berbagai kerja intelijen mengalami degradasi. Keempat dinamika itu pada akhirnya menyebabkan serangkaian efek domino yang berujung pada akhir kekuasaan Soeharto. Bab 6. Praktik-praktik buruk intelijen di negara otoriter, Soeharto, Orde Baru, dan intelijen politik. 1. Intelijen dan transisi rezim. Pada periode awal pemerintahannya, Presiden Soeharto menggunakan Badan Telik Sandi untuk melakukan cipta kondisi demi tercapainya stabilitas politik pasca kericuhan elit yang berlangsung sepanjang dekade tahun 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Presiden menaruh kepercayaan kepada intelijen berdasarkan 2 pertimbangan. Yang pertama, Soeharto mengenal secara personal para tokoh intelijen militer dan rasa saling percaya di antara mereka pun sudah tumbuh dari jauh-jauh hari sejak periode revolusi kemerdekaan. Yang kedua, intelijen pada waktu itu merupakan satu di antara sedikit institusi dan sekalian metode yang paling memungkinkan bagi Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. 2. Intelijen dan konsolidasi rezim. Hasil politik pembangunan itu adalah perekonomian Indonesia mulai menapak jalur kemajuan. Sebutan Bapak Pembangunan kemudian menjadi sumber legitimasi yang memperkuat posisi primus inter pares Presiden Soeharto. Tetapi satu hal yang tetap menjadi ciri utama rezim militer Soeharto adalah penggunaan intelijen. Di luar struktur formal yang biasanya dikenal dalam negara modern. Secara formal, negara di bawah rezim militer Orde Baru ini mempercayai dan menyatakan kesetiaan kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali yang diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu, yaitu PPP, Golkar, dan PDI,
yang sebenarnya merupakan hasil rekayasa politik rezim lewat kebijakan fusi partai pada 1974 serta kebijakan massa mengambang atau floating mass yang memenangkan Golkar sebagai partai pemerintah. 3. Intelijen dan keambrukan rezim. Kekuasaan intelijen dalam menjaga stabilitas dan pertahanan rezim Orde Baru tampak mulai goyah pada dekade 1990-an. Dua tokoh utama intelijen yang setia mengiring Soeharto pada waktu yang berbeda, yaitu Yoga Sugama dan Beni Murdani, mulai dijauhi oleh Presiden. Terjadinya unjuk rasa besar-besaran pada pertengahan tahun 1998 yang pada akhirnya mendorong Soeharto untuk berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia. Acap kali ini dilihat sebagai contoh kegagalan intelijen atau manifestasi keretakan relasi Presiden dengan elit intelijen yang telah berlangsung sejak awal 1990-an. Dalam situasi politik baru di pertengahan 1998, yaitu setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, lembaga intelijen di Indonesia seolah berada di persimpangan jalan. Pemerintahan baru pasca Orde Baru yang menekankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yakni demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, kian membatasi ruang gerak intelijen. 4. Telaah kritis intelijen dan Orde Baru. Pada awal kekuasaan Orde Baru atau di masa transisi, fokus kerja intelijen adalah pelemahan basis kekuatan politik Soekarno dan PKI yang dinilai sebagai musuh dari kelompok militer. Hal tersebut bertujuan memperkuat basis kekuasaan Soeharto untuk menjadi primus inter pares menggantikan Soekarno. Pada masa konsolidasi kekuasaan Orde Baru, terna pembangunan dan stabilitas nasional menjadi fundamen kekuatan politik Soeharto dan sekaligus menjadi justifikasi bagi berbagai tekanan yang dilakukan oleh intelijen terhadap kalangan oposisi. Pelajaran yang dapat diambil dari perkembangan praktik buruk intelijen pada periode politik otoriter yaitu: pertama, penggunaan intelijen untuk ambisi pelanggengan rezim tidak selamanya menghasilkan keluaran positif. Kedua, ambisi pelanggengan rezim pada akhirnya juga melemahkan kemampuan intelijen itu sendiri. Atau dengan kata lain, intelijen telah menjadi intelijen politik, antitesis dari intelijen profesional. 5. Penutup, penataan intelijen pasca otoritarianisme. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan kunci terkait upaya penataan dan penguatan badan intelijen sipil dan militer yang lebih baik untuk masa depan. Yang pertama, sebagai alat negara, intelijen mesti bekerja sama secara profesional. Fungsi intelijen yang utama adalah mengumpulkan data, menganalisis, melakukan kegiatan penutup, dan kontra-intelijen. Semuanya mesti dilakukan secara cerdas serta efektif untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, dalam konteks sejarah intelijen Indonesia, keberadaan dan peran intelijen senantiasa berubah sesuai dengan tipe rezim. Semakin sentralitis dan militaritis sebuah rezim, hegemoni intelijen pun makin kuat. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi perlu dibangun dengan kuat sebagai infrastruktur politik untuk menangkal pertumbuhan intelijen politik. Selain itu, pergantian pimpinan lembaga intelijen juga selama ini tergantung pada persepsi serta preferensi dari presiden. Yang ketiga, meskipun aktivitas intelijen sangat berkaitan erat dengan kerahasiaan serta ketertutupan, seperti yang terjadi pada era Orde Baru, mekanisme check and balance tetap mesti diterapkan secara konsisten. Dengan kata lain, keberadaan dan peran intelijen sebagai instrumen negara harus diletakkan dalam koridor pendelegasian wewenang secara profesional serta proporsional. Dan yang keempat, pada akhirnya praktik buruk intelijen pada era Orde Baru juga memberi peringatan bahwa pembatasan masa pemerintahan merupakan hal yang penting.
korupsi kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran atas hak warga negara sangat mungkin terjadi di dalam rezim pemerintah yang berkuasa lama serta memiliki kekuasaan besar untuk menihilkan aktor pengawasan di luar pemerintah, misalnya masyarakat sipil. Restriksi yang sama sebaiknya berlaku pula bagi masa jabatan pimpinan institusi intelijen. Kesimpulan, Orde Baru merupakan suatu periode dalam lintasan sejarah Indonesia yang selalu menarik untuk dibahas secara akademik. Selama lebih dari 3 dekade, periode Orde Baru hanya direpresentasikan oleh satu rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Besar TNI ataupun HM Soeharto. Buku ini bermaksud untuk mengulas bagaimana kerja-kerja intelijen dilakukan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan buku Intelijen dan Kekuasaan Soeharto. Terima kasih.